Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulekha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.